Seandainya aku emang bener lebih kaya dari tunangan kamu dan aku tahu kamu punya tunangan, maaf, aku juga bakalan nolak kamu dan selera aku juga bukan kamu. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu itu cuma seorang tukang sapu, tau nggak? Mbak, udah. Maksud kamu apa-apaan Kamu tuh sih? ya sadar diri. Kamu tuh cuma seorang tukang sapu doang. Kamu ngapain ngecek-ngecek aku? Emang kenapa? Emang pantas kok kamu dijek-jek kayak gitu? Udah. Ini kemana supir aku? Kok jam segini dia masih belum datang sih? Sudah tahu aku bakalan ada acara sebentar lagi. Masih bisa-bisanya dia telat. Gak bisa dibiarin ya, aku bakalan marahin dia sebentar lagi. Kalau misalkan dibiarin, dia pasti bakalan seenaknya kayak gini terus. Gimana sih? Malah aku mau ketemuan sama cowok lagi. Ya aku pergi kan tanpa sepengetahuan tunangan aku. Kalau misalkan aku nggak cepet-cepet berangkat, bisa-bisa tunangan aku sebentar lagi datang ke sini dan aku gagal dong ketemuan sama cowok itu. Oh gimana sih ini semua gara-gara supir aku? Ya ampun, kebiasaan banget deh. Pas saja ya sebentar lagi dia. Semoga aja cowok yang bakalan aku temuin ini lebih kaya daripada tunangan aku. Ya, syukur-syukur aku bisa ngedapetin calon suami yang kaya. Ya kan, tunangan aku kan yang nggak seberapa kayanya sih. Siapa tahu ini rezeki aku. Ternyata cowok itu orang kaya. Kalau emang bener nih cowok itu lebih kaya dari tunangan aku, ya aku mau ninggalin tunangan aku aja. Ya kali aku nggak mau sama cowok kaya, ya kan? Bu Ika, permisi saya, maaf telat Bu. Kamu tuh ya kebiasaan banget. Aku udah bilang kan sama kamu semalam, kalau misalkan hari ini itu aku tuh ada acara, tau nggak? Iya saya tahu Bu, cuman saya tadi hidupin alarm terus saya kesiangan bangun Bu. Alah, kamu tuh ya, kamu di sini kerja tuh aku bayar ya. Jadi kamu tuh jangan seenaknya di sini. Iya Bu. Enak aja datang telat kayak kamu nggak bisa ngeliat jam apa? Iya bisa Bu, saya sadar diri kok Bu kalau saya telat. Enak aja kamu kayak ngomong kayak gitu ya. Aku tuh udah telat, tau nggak? Kalau misalkan sebentar lagi tunangan aku keburu datang ke sini, aku nggak jadi jalan dong. Kamu emangnya mau tanggung jawab? Ya enggak juga Bu. Ya udah Bu, kalau gitu biar Bu Ika nggak tambah telat. Mending sekarang jalan aja Bu. Enak aja kamu ngomong seperti itu. Dari tadi aku nungguin kamu di sini. Biasanya tuh kamu yang udah stay di sini duluan, tau nggak? Bukannya malah aku yang nungguin di sini. Ya, iya Bu. Saya kan cuma sekarang Bu telat Bu. Dari kemarin-kemarin saya kan nggak pernah telat. Jadi Ya. saya minta maaf banget sama Bu Ika karena sekarang udah telat Bu. Ya emang sih, kalau misalkan kamu dibiarin kayak gini, pasti kamu tuh bakalan terbiasa kayak gitu, tau nggak? Ya wajar lah kalau misalkan aku marahin kamu, karena aku di sini tuh bayar kamu, tau nggak? Iya Bu, saya janji nanti ke belakangnya saya bakalan nonton terus Bu. Saya sebenarnya tadi malam ada kepentingan sama keluarga Bu, jadi saya tadi malam pulangnya malam banget Bu. Jadi sekarang malah ya kesiangan Bu buat bangun Bu. Alah, pasti kamu itu cuma alasan doang kan? Biar aku tuh kasihan gitu sama kamu. Enggak ya, aku tuh tahu, tau nggak? Semua orang itu pasti kalau misalkan telat, ya pasti alasannya tuh macem-macem. Ya biar apa? Biar dia nggak dimarahi gitu kan sama majikannya. Awas saja kalau misalkan kamu masih tetap kayak gini, aku bakalan pecat kamu, tau nggak? Iya Bu. Banyak kok yang mau jadi supir aku, bukan cuma kamu. Ya saya usahain nggak bakal telat-telat lagi Bu, soalnya saya takut dipecat Bu. Sekarang kan cari kerjaan susah Bu, jadi saya bakalan konten ke belakang harinya Bu. Aku tuh nggak butuh perkataan kamu ya, aku tuh butuhnya bukti. Terus saja kalau misalkan kamu nggak sesuai sama omongan kamu itu ya. Ya udah Bu, kalau gitu kita mau langsung jalan sekarang atau gimana Bu? Jalan sekarang lah. Aku tuh udah telat. Ya udah kamu keluarin mobilnya sana. Mobilnya pakai yang mana Bu? Ya yang Pajero lah. Kenapa kamu masih nanya sih? Ya udah sana. Gimana sih? Padat banget kerjanya, tau nggak? Udah orang telat jam berapa?
Nanti tunangan aku malah keburu datang ke sini. Mas saja kalau misalkan dia telat lagi, bakalan aku pecat dia. Bos Bagas ini udah jalan atau belum ya? Kayaknya aku agak telat sedikit deh. Wah, nanti kalau bos sudah jalan bisa dimarahin nih. Udahlah, daripada aku cuma berangan-angan, mendingan aku panggil aja. Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum. Masa udah jalan sih? Atau mungkin masih ada di samping? Enggak, kalau aku periksa di samping aja dulu. Nanti kalau nggak ada, berarti bos udah jalan. Siap-siap dimarahin sama bos. Kayaknya udah jalan buat ketemu sama aku ntar. Semoga aja dia emang benar-benar perempuan baik. Dan kayaknya aku harus nyamar nih. Aku nyamar jadi apa tapi ya? Ntar deh, aku mau kemana Pak Sukar? Ini ambil tangguh. Oh ya, Pak Sukar emang ada-ada aja. Pak Sukar? Ya. Ini kan saya mau pergi ketemuan. Ya. Jadi Pak Sukar, saya titip kandang dulu. Oh ya, siap. Udah pergi ngarit? Ya sudah. Ntar kalau udah selesai ngarit, Pak Sukar saya belikan makanan yang enak, oke? Siap, siap, Saya kan siap. mau keluar masih Pak Ya, Sukar. ya, ya. Oh ya udah. Kalau Tanggung begitu. kenyang sapi-sapi. Oh siap. Ya udah, laksanakan ya. Ya. Siap. Pak Sukar kayak anak muda jiwanya. Ya, semoga aja dia cepat disadarkan. Soalnya istrinya juga udah muring-muring. Karena kemarin dia gak mau kerja. Tapi ngomong-ngomong masalah ketemuan, ntar aku harus nyamar jadi apa ya? Tampilanku udah enak nih, sederhana. Udah pas banget kalau misalkan ntar aku jadi tukang parkir. Kalau dilihat dari foto profilnya cewek itu cantik banget. Ini si David. Bos, Kamu udah dari tadi, Fit? baru nyampe bos. Saya pikir bos sudah berangkat kantor. Saya panggil di depan soalnya gak ada yang Gini, Fit, saya sekarang nggak ke kantor. Kalau misalkan kamu minta tantangan masalah berkas, kamu bisa temuin aku di luar ntar. Untuk lokasinya bisa aku kirim. Ngomong-ngomong, katanya kemarin kamu habis belikan mobil Pajero ya, buat tunangan kamu. Tapi aku belum pernah ketemu sama tunangan kamu. Sekali-kali ya kenalin lah, biar dia tahu kalau misalkan kamu kerja sama aku gitu loh. Dan gimana ya, siapa tahu nanti tunangan kamu bisa kerja juga bareng sama kamu. Soalnya rawan, Fit. Kalau misalkan tunangan kerjanya beda-beda, tapi kan kata kamu dia gak kerja dan kamu udah penuhin kebutuhannya. Bos serius nih mau tunangan saya mau diajak bekerja di kantor bos. Ya serius, ngapain aku gak serius. Ini nggak Tapi kira, Bos. ketemunya nanti aja. Soalnya sekarang aku ada acara, Fit. Aku mau ketemuan lah. Ya semoga aja aku bisa cepat dapat tunangan seperti kamu, Fit. Maksudnya kamu udah tunangan, aku juga udah tunangan gitu loh. Berarti bos gak masuk kerja cuma mau ketemu sama perempuan ini. Ya iya, Fit. Mau gimana lagi? Pasti perempuan yang bakal bos temui itu perempuan yang sangat beruntung. Dan ya dia gak bakalan menyesal kenalan sama bos. Ya, tapi aku kan memakai cara yang beda, Fit. Kalau perempuan tahu siapa aku, Fit, rumah aku ada di mana-mana. Terus mobil juga banyak, Fit. Dan mobil pekerja aku juga ada beberapa kan, pekerja aja bisa punya mobil. Terus maksud bos mau bikin cara Iya, rencana aku sih ntar deh lihat situasi dan kondisi yang ada di tempat aku mau ketemu. Kalau misalkan aku memungkinkan untuk jadi tukang parkir, mungkin jadi tukang parkir. Misalkan memungkinkan buat jadi tukang sapu, mungkin aku jadi tukang sapu. Jadi aku mau lihat
keadaan di sana ntar. Kalau misalkan banyak motor ya aku jadi tukang parkir gitu loh. Apa ini gak bahaya dengan citra perusahaan bos? Saya takutnya bos ketemu sama klien. Ya gini Fit, kalau aku udah berpenampilan seperti ini siapa sih yang bisa ngendalin aku? Aku juga mau pakai topi ntar Fit. Oh iya juga sih bos. Jadi biar lebih enak. Dan kalau misalkan cara ini berhasil, mungkin aku gak lama tunangan aku langsung nikah Fit. Karena ya aku ngerasa kesepian lah Fit. Masa aku kerja terus? Ya memang bener, kerja itu merupakan suatu kewajiban buat aku Fit. Tapi menikah juga harus, karena aku percuma banyak uang tapi gak punya istri. Apalagi sampai-sampai gimana ya, istri aku, misalkan nanti aku punya istri tapi aku salah pilih pasangan, itu tambah kacau lagi Fit. Ya mungkin cara bos itu udah tepat banget. Kalau semisal bos sudah menampakkan siapa bos yang sebenarnya, cewek mana yang nggak mau sama bos. Tapi kalau bos nyamar jadi tukang parkir, ya cuma orang-orang tertentu, wanita yang tulus mencintai bos itu yang bakal menerima bos. Ya justru itu Fit. Ya udah deh, gampang kalau masalah urusan aku. Tapi yang terpenting sekarang, nanti kita ada meeting di luar kota. Jadi kamu siapkan berkas-berkasnya, ntar kamu datang ke aku. Jadi aku tinggal tanda tangan. Nanti malam kita langsung berangkat. Soalnya banyak berkas yang harus aku tanda tangani dan harus aku cek dulu. Wah gimana ya bos? Mohon maaf nih bos. Soalnya saya belum bilang sama tunangan aku kalau mau ke luar kota bos. Ini kan dadakan. Ya udahlah, gampang. Bilang nanti malam aja. Oke? Siap, bos. Jadi sekarang kamu langsung ke kantor. Nanti aku kirim lokasi kamu langsung datang aja. Oke? Siap. Yaudah kalau gitu. Kamu bawa mobil, Fit? Oh itu mobil di Iya. depan ya? Ya udah, kamu langsung lanjut aja. Ya mari bos. Oke. Semoga sukses ya bos. Amin, makasih Fit. Ya bos. Aduh, si David sekarang udah ada perkembangan. Dia udah mulai sopan nih sama aku. Beda sama dulu, aku kan nemuin dia di jalanan. Bekas-bekas orang nggak benar tuh dia. Semoga aja dia cepet tetap tobat dan tetap istiqomah menjadi orang yang baik. Ya udah deh. Jadi sekarang aku ambil topi dulu. Setelah itu aku langsung berangkat. Kayaknya aku berangkat gak usah naik mobil deh. Aku harus naik angkot nih ntar. Ya udah deh. Aduh, ternyata Mbak Wika belum datang. Dia bilang dia mau jemput aku buat ngajakin aku ketemu sama seseorang. Tapi aku juga penasaran sih, siapa yang akan Mbak Wika ketemuin dan kenapa Mbak Wika ngajakin aku. Tumben-tumbenan juga sih, mau ketemu sama seseorang, terus Mbak Wika mau ngajakin aku. Atau jangan-jangan orang ini adalah orang spesial dari Mbak Wika kali ya. Terus Mbak Wika berusaha buat mau ngasih tahu ke aku tentang seorang ini. Tapi ya udahlah. Yang penting kan sekarang aku udah nepatin janji. Kemarin Mbak Wika mau ngajakin aku. Sekarang aku lagi libur kerja. Dan ya akhirnya aku bisa keluar bareng Mbak Wika. Tapi kebiasaan deh. Mbak Wika kalau ngajakin aku keluar, dia selalu aja nggak datang duluan. Pasti aku yang nunggu di depan. Kalau aku nunggu di depan rumah, yang ada malah kesiangan buat kita berangkat. Toh nanti sore juga aku lagi ada acara kan. Makanya aku sempetin buat ketemu sama Mbak Wika di hari ini. Tapi nggak apa-apa sih, mudah-mudahan Mbak Wika di jalan nggak kenapa-napa. Takutnya kalau nanti buru-buru malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dia kan juga temen aku, temen baik aku. Ya udah deh, mending aku tunggu di sini aja. Mungkin bentar lagi juga datang. Lama banget. Ini dia. Tuh, kamu lihat kan? Temen aku dari tadi tuh pasti nungguin aku, tau nggak? Ya Bu, maaf Bu. Gimana sih?
Sin, aku minta maaf ya, pasti kamu nungguin aku dari tadi di sini ya. Bukan nungguin lagi sih, kayaknya aku udah berjam-jam deh di sini. Duh, maafin aku ya nih gara-gara supir aku, dia tadi bangunnya kesiangan. Makanya aku telat kesininya. Ya udah nggak apa-apa, aku lihat tadi kamu marah-marah sama supir kamu, kasihan tahu. Kan dia juga kerja, namanya juga manusia, pasti ada kesalahannya kan? Ya gak apa-apa lah, saya tuh harus tegas sama dia, tau nggak? Ya udah kalau gitu. Terus ini kita rencana mau kemana sih? Kok tumben-tumbenan nih Mbak Wike ngajakin Sinta, katanya sih mau ketemu sama seseorang. Emangnya seseorang itu siapa sih? Orang spesial ya? Ya iyalah, kamu jangan bilang-bilang ya sama tunangan aku. Bentar, maksudnya? Ya kan aku udah punya tunangan, Sinta, gimana Iya, sih? aku tahu kamu udah punya tunangan, Mbak. Aku pikir kamu mau ngajakin aku untuk ketemu sama tunangan kamu atau? Ya enggak lah, aku tuh mau ketemuan sama cowok lain. Siapa tahu cowok ini lebih tajir daripada tunangan aku. Nanti aku pasti bakalan ninggalin tunangan aku, ya kan? Aduh, Mbak, sini. Kamu gimana sih, Mbak? Kamu kan udah tunangan. Terus ini mau ketemu sama cowok lain. Maksudnya cowok gimana sih, Mbak? Mbak gini deh. Sinta mohon, Mbak Wike itu jangan macem-macem deh, Mbak. Mbak Wike kan udah punya tunangan. Apalagi nih, ini mobil kan Sinta tahu sendiri, dan Mbak Wike juga yang cerita sama Sinta kalau mobil ini dapat dari tunangan Mbak Wike kan? Ya emang iya sih, Sinta. Ya tapi mau gimana lagi? Laki-laki tuh nggak bisa dikasih hati, tau nggak? Ya apa salahnya kalau misalkan aku ya cari cowok lain? Siapa tahu cowok itu lebih kaya daripada tunangan aku, ya kan? Toh aku nantinya bisa mendapatkan lebih dari ini. Siapa tahu aku nanti dibelikan rumah juga sama dia. Iya, tapi nggak kayak gitu juga dong, Mbak. Ini kan Mbak Wike juga udah berniat untuk tunangan sama laki-laki ini. Pasti juga ada niatan untuk menikah kan, untuk ke hal yang lebih serius. Terus kalau Mbak Wike tiap harinya, tiap punya cowok itu nggak merasa puas, terus mau sampai kapan Mbak Wike akan menikah nantinya? Ya enggak lah, Sinta. Ya kalau misalkan cowok itu yang nggak setajir tunangan aku, ya aku pasti bakalan stay sama tunangan aku. Kok pasti aku bakalan nikah sama dia. Ya kalau misalkan sebaliknya ya terpaksa aku ninggalin dia. Ini apa salahnya sih? Berarti Mbak Wike mau menyakiti hati orang lain dong? Aduh, ya gak apa-apa lah, Sinta. Toh itu kan demi masa depan aku nantinya kan. Aku bakalan hidup enak, apalagi bergelimang harta, ya kan? Ya aku tahu semua perempuan tuh emang pengen hidupnya enak, Mbak. Tapi kalau untuk hal seperti ini, aku khawatir deh, Mbak. Nih ya, aku cuma mau ngasih saran, Mbak, sama kamu. Karena kan aku teman kamu, aku nggak mau kamu terjerumus ke dalam suatu masalah yang begitu hebat. Apalagi mau ditaruh mana muka kamu sama keluarga dari tunangan kamu, Mbak, kalau sampai tunangan kamu tahu. Ya kalau masalah itu mah masalah gampang. Aku bisa kok main rapi. Ya biar mereka tuh nggak tahu perbuatan aku yang kayak gini, Sinta. Kamu tenang aja, aku tuh udah terbiasa kok soal kayak gitu. Ya mungkin Mbak Wike udah terbiasa, tapi Sinta kan diajakin sama Mbak Wike. Nanti kalau seumpama nih tunangan Mbak Wike cari tahu tentang Mbak Wike ke Sinta, terus Sinta harus berbohong gitu. Ya iyalah, kan kamu tuh sahabat aku. Ya kamu harus bisa jaga rahasia aku dong. Gimana Tahu sih? dari tadi Mbak Wike ngomong nih mau kejadiannya kayak gini, ya Sinta nggak bakalan ikut lah, Mbak. Apa? Kamu nggak mau nemenin aku gitu? Ya jangan gitulah, Sinta. Kan kamu sahabat terbaik aku. Gimana sih? Yang namanya sahabat ya berarti dia selalu ada buat sahabatnya gitu kan? Ya aku kan pasti selalu ada sama Mbak Wike, tapi kalau urusan beginian aku jadi takut lah. Kasihan juga nih tunangan Mbak Wike udah berjuang keras nih buat acara pertunangan itu dan acara nikahan Mbak Wike nanti kan. Terus sudah disiapin mobil semewah ini juga, masih kurang. Ya emangnya kenapa kalau misalkan aku seperti itu, Sinta? Gimana sih? Apa salahnya sih aku mencoba? Siapa tahu cowok itu bisa lebih dari tunangan aku, ya kan? Kan nantinya aku bisa lebih puas daripada ini. Aduh, Mbak Wike ini gimana sih? Kalau seandainya Sinta jadi Mbak Wike nih, udah mendapatkan tunangan yang super duper tajir kayak gini dan perhatiannya juga perhatian penuh sama Mbak Wike, Sinta juga gak bakal berpaling ke yang lain lah. Sinta pasti akan selalu setia sama laki-laki ini. Tapi kan nasib Sinta juga nggak seberuntung Mbak Wike, bisa mendapatkan tunangan dan calon suami yang sangat baik. Makanya kamu tuh harus niru aku, tau nggak? Kan kamu tahu sendiri aku dulu ya sebelum sama tunangan aku juga bersikap seperti itu kan sama cowok-cowokku yang dulu. Ya sih, kita juga udah temenan udah lama kan, Sinta udah tahu nih Mbak Wike kayak gimana. Nah makanya, jadi kamu tenang aja. Karena kamu
lagi ikut aku nih. Ya udah, dan nanti aku traktir kamu, gimana? Bener nih, Sinta lagi nggak sarapan kok ini. Ya iyalah, udah tenang aja kalau masalah itu. Yang penting kamu bisa jaga rahasia kita berdua ini. Gampang lah soal itu. Kita berangkat sekarang aja yuk. Ya udah yuk. Sepi Mbak Bika. Ya. Kamu juga sendiri kan? Aku tuh udah mau berangkat, tau nggak? Ya udah sana. Ya udah yuk. Mana sih? Dia tuh lelet banget kerjanya, Sin. Sabar. Ya udah yuk. Sambil nungguin cewek itu, aku harus mikir nih, aku harus jadi apa nih sekarang. Mau jadi tukang parkir kayaknya nggak mungkin, nggak ada motor parkir di sini. Itu kan ada sapu. Apa aku jadi tukang sapu aja ya? Dan aku bilang aja aku jadi tukang sapu di taman ini. Pasti kan masuk akal. Dia aku tinggal lihat respon cewek itu gimana sama aku. Coba deh aku lihat dulu sapunya. Kebetulan banget. Dan tempatnya juga masih belum bersih banget. Jadi aku harus pura-pura bersih di sini. Kalau misalkan dia datang udah ngeliat aku bersih kan dia gak curiga. Tapi kalau misalkan dia baru datang, dia baru ngeliat aku mau ngambil sapu, pasti dia curiga dan gak percaya kalau misalkan aku jadi tukang sapu. Ya coba aja deh. Mending sekarang aku nyapu dulu. Setelah aku nyapu, baru deh dia datang. Dan dia pasti gak bakalan tahu kalau misalkan cowok yang mau kenalan itu aku. Atau kalau misalkan dia inget ke foto profilku dan ngeliat muka aku, pasti dia langsung tegur aku. Ya udah deh, oh dia belum datang, aku sambil nyapu-nyapu aja. Kerjaan bikin capek aja. Tapi kalau aku misalkan sampai salah langkah dan aku salah pilih pasangan, aku bakalan menyesal seumur hidup. Ya udah deh, gak apa-apa, aku capek buat hari ini dulu. Bung, kamu tunggu di sini ya. Aku sama teman aku mau ke sana. Soalnya aku mau ketemuan. Kamu jangan malah keluyuran di sini ya. Kalau saja kalau misalkan aku nanti datang ke sini, kamu nggak ada di sini. Ya udah Bu, saya bakalan tunggu di sini. Tapi nanti misal Bu Wika ada apa-apa, Bu Wika langsung telepon saya aja Bu, biar saya samperin Bu Wika Bu. Ya udah deh. Mau saja ya. Ingat perkataan aku. Udah. Musik. Terus ini kita kemana? Ke sana. Ya iyalah, kita ke sana aja. Tapi orang yang mau ditemuin udah datang belum? Ya, bentar lagi deh aku hubungin lagi ya. Ya udah, kita mending tunggu di sana aja daripada kita nunggu di sini. Ya udah yuk. Udah. Mas, kita tinggal ya. Iya Mbak. Ah, ya udah, Sinta jangan lama-lama. Bentar, Sin. Kayaknya orang ini deh. Orang di mana? Kok kamu jadi tukang sapu sih? Ini Wika ya? Malah senyum-senyum lagi. Lah, aku Bagas. Aku gak sudi ya jabat tangan sama kamu. Kurang ajar banget kamu. Sabar. Ini orangnya yang mau kamu temuin. Ya iya Sinta, aku kira dia orang kaya. Ternyata dia cuma tukang sapu doang. Bentar deh. Ini bukannya Sinta temen sama aku ya? Kamu Oh, gimana kabarnya Sin? kabar baik. Hah? Ini temennya mau. Kamu apa-apaan sih? Kamu kenal sama dia? Jadi ini, Kamu benar yang dulu jual cilok di sekolah kan? iya bener Sin. Jadi kan dulu aku emang orang nggak punya, jadi jualan cilok. Sekarang aku jadi jualan, bukan jualan sih, jadi tukang sapu maksudnya. Di taman ini dia di tukang sapu. Iya, aku yang nyapu bersih-bersih di taman ini. Dan teman kamu ngajakin aku ketemuan. Jadi kamu yang namanya Wika. Mbak, ternyata pas banget. Aku kenal kok sama dia. Dia itu orangnya baik banget, Mbak. Nah, udah tahu kan?
Jadi Pun, asal kamu tahu ya Sinta, aku datang ke sini itu udah tertipu sama orang ini, tau nggak? Aku kira dia tuh orang kaya. kan aku gak bilang kalau misalkan aku orang kaya. Katanya kamu mau Ya, kenapa datang. kamu nggak bilang dari awal kalau misalkan kamu cuma tukang sapu doang kayak gini? Aduh, Mbak, tenang. Gimana sih? Kan- Buang-buang waktu aku aja, tau nggak? Kan kamu bilang kamu mau jemput aku ke tempat kerjaku. Setelah itu kamu mau ngajakin aku jalan. Aku nggak mau ya kalau misalkan mobil aku ditumpangi orang seperti kamu. Bisa-bisa mobil aku tuh kotor. Bentar ya, ini kayaknya Mbak kamu salah paham deh. Seharusnya kamu juga nggak berekspektasi tinggi. Kamu juga nggak tanya kan soal pekerjaan dari... Iya. Kalau nggak salah nama kamu Mas Bagas kan? Iya bener. Bener Mbak, tapi kalau untuk orangnya aku jamin 100% dia itu orang baik Mbak. Katanya dia yang penting katanya baik. Terus masalah pekerjaan nggak apa-apa. Udah aku pergi ke kantor kamu. Kantornya ada di sana. Jadi aku yang tugas bersih-bersih di sini. Berarti Mas Bagas ini nggak salah Mbak. Nah itu terus Itu apa-apaan sih? Kok malah belain dia? lah emang salah aku Yang apa ngajakin sih? kamu ke sini itu aku ya, Sinta. Iya. Kamu malah belain dia lagi. Emang kenapa sih kalau misalkan aku jadi tukang sapu? Kamu malu? Kalau misalkan aku nih nantinya pacaran sama kamu, emangnya kamu mau ngehidupin aku pakai apa? Ya aku kan bisa kerja. Jadi tukang sapu ini kan kerjaan, tiap bulan aku juga ada gaji. Dan di samping itu aku sekarang tetap jualan cilok. Jadi enak lah, di pinggir jalan kan lumayan. Bulanan ada gaji, tiap hari aku juga ada gaji gitu loh. Gaji dari kamu itu pasti cuma uang-uang receh doang kan? Gimana kamu mau ngebiayain hidup aku coba? Sia-sia aku dari dulu deket sama kamu. Mending aku sama tunangan aku aja. Hah? Tunangan? Kok kamu ada tunangan sih? Ya iyalah. Dan asal kamu tahu ya, tunangan aku tuh kaya banget. Dia tuh sampai beliin mobil sama aku. Kamu lu kurang ajar banget ya? Berarti dari kemarin kamu ngebohongin aku. Katanya dia gak ada tunangan, terus dia bilang mau pacaran Iya, sama oke. aku. Biar saya aja yang jelasin biar nggak ada saling emosi. Sebenarnya Mbak Wika ini teman aku Mas, dia emang mau janjian ketemuan sama kamu. Dan setahu aku juga dia emang udah punya tunangan, tunangannya sangat kaya, punya mobil yang begitu mewah, sedangkan Mbak Wika pun dikasih mobil yang mewah sama tunangannya. Tapi Mbak Wika berpikir bahwa kalau orang yang saat ini dia akan temui jauh lebih kaya, dia akan meninggalkan tunangannya dan Ya aku paham maksud kamu. Tapi maaf ya, seandainya aku emang bener lebih kaya dari tunangan kamu dan aku tahu kamu punya tunangan, maaf, aku juga bakalan nolak kamu dan selera aku juga bukan kamu. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu itu cuma tukang sapu, tau nggak? Mbak, udah. Maksud kamu apa-apaan Kamu tuh sih? ya sadar diri. Kamu tuh cuma seorang tukang sapu doang. Kamu ngapain ngecek-ngecek aku? Nah kenapa? Emang pantas kok kamu dijek-jek kayak gitu? Udah Mbak, kamu ini udah keterlaluan. Kamu apaan sih? Kamu diam. Tapi kamu udah keterlaluan. Aduh, udah. Mbak, aku kasih tahu ya sama kamu. Untung aja nih, aku nggak sampai pacaran sama dia. Kalau bisa, aku bisa membuang berlian demi kerikil seperti dia. Mbak, tapi ini tempat umum, nggak seharusnya kamu bersikap seperti ini. Apalagi kalian bertamu ke sini. Kamu bertamu ke sini. Ini tempat kerjaku. Kalau enggak, ini kamu pergi aja deh. Aku juga gak ada waktu buat ngeladengin kamu. Dan perlu kamu ingat, gak semua orang yang kamu anggap kaya itu suka sama kamu. Mungkin tunangan kamu itu nggak bisa ngelihat mana cewek baik dan mana yang cewek buruk. Buktinya dia salah pilih pasangan. Dan kalau tunangan kamu tahu sikap kamu seperti ini, kamu bakalan dibatalin, tahu nggak? Kamu tuh jangan sok tahu ya. Dia itu sayang banget sama aku. Buktinya dia membahagiakan aku kok. Ya terus kalau membahagiakan kamu, ngapain kamu masih cari kebahagiaan sama aku? Mbak, udahlah, mendingan kamu minta maaf aja. Karena di sini yang salah emang kamu. Apaan sih kok malah aku yang meminta maaf? Dari awal aku udah ngasih tahu sama kamu ya, ini hal yang nggak baik untuk kamu lakukan. Nah, buktinya sekarang orang yang kamu temui nggak sesuai sama ekspektasi kamu. Ya, bukan Mas Bagas yang salah, tapi kamu. Cewek seperti dia emang nggak pantas tunangan sama orang kaya. Pantasnya memang tunangan sama tukang sapu seperti aku. Kamu tuh kurang ajar banget kalau ngomong ya. Kamu tuh cuma seorang tukang sapu doang. Ya kan emang bener. Apa sih Siapa juga yang sudi punya suami kayak kamu? Ya siapa juga yang sudi punya istri seperti kamu? Aku jadi tukang sapu aja gak sudi. Ya iyalah, karena kamu nggak mampu kan buat ngehidupin istri kamu nantinya. Aduh, udah cukup. Mbak, udah dong, kamu jangan kayak anak kecil. Harusnya kamu minta maaf, kamu udah injek-injek
Mas Bagas ini loh. Aku nggak peduli ya Sinta, karena dia tuh udah mempermainkan aku. Coba dia aja bilang dari kemarin-kemarin, kalau misalkan dia tukang sapu. Ngapain aku bilang masalah pekerjaan aku? Kan kamu sendiri yang bilang kalau misalkan kamu nggak penting tahu tentang pekerjaan aku. Dan mungkin kamu mikirnya aku kerja di kantoran, terus jadi manajer dan lain sebagainya. Aku nggak bilang jadi manajer, tapi kalau misalkan kamu mau datang ke tempat kerja aku, kantornya di sini. Emang bener kantornya di sini. Tapi aku jadi tukang sapu di kantor ini. Apa kamu tanya jabatan aku apa? Nggak ada kan? Terus Enggak siapa yang sih, salah? Seharusnya kamu emang ngejelasin semuanya itu dari awal. Ngapain aku ngejelasin? Toh kamu sendiri yang bilang aku pengen kenal kamu, makanya aku pengen tahu sama kamu. Sekarang kamu udah tahu sama aku. Katanya kamu menerima aku apa adanya. Atau kayaknya lebih pantas kamu deh buat jadi tukang sapu. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu yang patut jadi tukang sapu, buktinya muka kamu tuh buluk kan? Ya gak apa-apa muka buluk. Yang penting aku gak morotin hartanya orang. Dan aku pengen uang, pengen kaya, kerja sendiri. Ya emangnya siapa yang bakalan kamu porotin? Gak ada yang mau kok sama kamu. Ya, Apalagi maaf. kamu cuma tukang sapu doang. Maaf ya, tukang sapu juga banyak uangnya, tahu nggak? Hah? Udah deh, sekarang kan Mbak Wika juga udah punya tunangan kan. Bener banget Jadi tuh. Mbak Wika harusnya bersyukur karena tunangan Mbak Wika itu udah memiliki sepenuhnya Mbak. Ya, Mbak Wika nggak perlu untuk cari orang lain untuk mendampingi Mbak Wika lagi. Ya kalau misalkan aku jadi tunangannya, pasti aku batalin. Kamu Buat diam ya, apa? kamu tuh jangan ikut campur masalah aku sama tunangan aku. Ya enggak, masalahnya ada hubungannya sama aku juga ditipu sama kamu. Mang perempuan kayak kamu gak pantas dinikahi sama laki-laki kaya, tahu nggak? Iya Mas Bagas, saya juga minta maaf dari kesalahan teman saya juga ya. Karena teman saya juga sedikit kurang ajar sama kamu dan menghina profesi kamu juga. Udahlah, gak apa-apa. Aku juga udah gak kepikiran. Mau dia jahat sama aku, mau dia baik sama aku udah gak peduli. Lagian dia bukan orang penting di dalam hidup aku. Dan orang seperti ini juga gak pantas buat kenal sama aku, walaupun aku cuma tukang sapu. Mas, sekali lagi aku minta maaf ya atas perlakuan nggak baik dari teman aku ini. Dia juga, aku akan kasih tahu sama dia kalau kelakuan dia hari ini sama kamu itu juga nggak baik. Aduh, ya udah deh, aku mending nunggu kamu di mobil. Nih urusin nih teman kamu. Kalau perlu ajak dia pacaran karena dia tuh bukan level aku. Tapi, aduh, Mas, aku bener-bener minta maaf ya karena sikap dari teman aku juga keterlaluan sama kamu. Jadi Udah. sebenarnya di sini kamu itu bener-bener nggak salah kok Mas. Teman aku semua. Udahlah, sekarang kamu gak perlu ngerasa bersalah sama aku. Jadi ini kan semua udah bagian dari rencana aku. Dan aku juga pengen tahu mobil dia seperti apa sih yang dibelikan sama tunangannya. Kamu juga harus tahu maksud aku sampai jadi tukang sapu seperti sekarang itu apa. Dan mungkin sekarang kamu percaya aku jadi tukang sapu karena dulu aku orang nggak punya. Tapi nanti aku bakalan jelasin sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, aku mau tanya deh sama kamu. Kenapa sih kamu selalu baik sama aku mulai dari SMA sampai sekarang? Padahal waktu SMA aku nggak ada teman-teman yang mau deket sama aku. Karena aku jualan cilok di sekolah sambil ngerjain tugas, sambil jualan cilok. Tapi kamu tetap mau deket sama aku. Dan sekarang ya walaupun dulu kita gak terlalu akrab sih, dan sekarang kamu masih tetap baik. Padahal kamu udah tahu aku jadi tukang sapu dan teman kamu juga ngejauhin aku. Iya, mau gimana lagi Mas? Dulu pas SMA selain aku suka beli cilok kamu, aku juga ngelihat kamu sepertinya kamu itu orangnya baik. Dan aku tahu sendiri kok kalau banyak banget dari teman-teman kita yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Tapi aku nggak mau sama seperti mereka. Aku ingin aku bisa menghargai orang satu sama lain. Aku juga nggak mandang pekerjaan orang itu apa saat ini. Dan aku juga masih sangat bersyukur bisa ketemu kamu hari ini dalam keadaan sehat. Ya alhamdulillah kita berdua udah sama-sama dewasa sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nikah belum? Kebetulan aku belum nikah Mas, aku Oh. masih fokus untuk bekerja dulu. Kayaknya kalau Tapi Sintanya Mas, lebih cocok karena sama tadi aku. tujuan dari teman aku itu untuk kenalan sama kamu, dan ternyata sikap teman aku itu sepertinya kurang cocok sama kamu. Jadi aku berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kamu akan menemukan pasangan yang jauh lebih baik lagi. Ya udah, kalau begitu aku boleh ikut ke sana nggak buat ngantar kamu aja? Tapi nggak apa-apa, takutnya teman aku. Udahlah, nggak apa-apa. Udah, yuk. Ya udah, boleh yuk. Kayaknya si Sinta nih yang lebih cocok sama aku.
Emang kalau jodoh emang selalu dikasih jalan. Mau ketemunya sama orang lain sekarang malah ketemu sama Sinta. Ya udah deh. Dia ngaku langsung ke sana aja lagi. Sinta juga gak ada pasangan katanya. Buka kalau lama banget. Udah sekitaran. Pak Agung? Pak Agung ngapain di sini? Pak David, saya kesini anterin Bu Wika, Pak. Nganterin buat apa ya? Hah? Nganterin. Kayaknya kamu takut banget. Emang Wika kenapa? Hah? Saya takut yang mau bilang, Pak. Udahlah, kamu gak usah takut. Kamu jujur aja. Kamu tuh sendiri kan, aku tunangannya Wika. Iya Pak, tapi saya takut dipecat, Pak. Saya udah nggak ada kerjaan lain selain jadi sopir Bu Wika, Pak. Kamu takut dipecat sama Wika? Hah? Bener, Pak. Udahlah, gini aja. Kalau kamu jujur sama aku, kalau masalah pekerjaan kamu terang aja. Kamu kerja sama aku. Yang penting sekarang kamu jujur. Wika ngapain di sini? Tapi beneran, Pak, saya kalau bilang mau dikasih kerja ke Pak David. Beneran. Ya udah, Pak, saya mau bilang. Jadi Bu Wika minta ke saya, katanya mau ketemuan sama cowok, Pak. Hah? Ketemu sama cowok? Iya, Bu Wika sekarang sama temennya ke sana, Pak. Bu Wika ada di taman, Pak. Wika kebangetan banget ya. Udah tahu dia udah punya tunangan, masih berani-beraninya mau ketemu sama laki-laki lain. Kamu tuh sendiri kan, mobil yang dipakai itu mobil yang aku belikan buat Wika. Emang aku masih kurang apa dia tuh beraninya selingkuh? Kamu kalau Wika ngapa-ngapain itu bilang sama aku. Kalau kayak gini kan aku nanti yang rugi, tahu nggak? Ya saya takut aja, Mas, Pak. kamu ngapain ada di sini? Kamu gak usah nanya aku ngapain di sini. Lah, Seharusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di sini? Hah? jadi gini Mas, aku kesini itu nganterin temen aku. Dia itu mau ketemuan sama cowok. Udahlah, gak usah bohong lagi. Hah? Agung udah bilang semuanya tentang kamu. Gung, kamu ngomong apa sama tunangan aku? Kamu kurang ajar banget ya. Kamu marah sama aku karena tadi aku marahin kamu. Mas, tolong kamu jangan percaya sama dia, Mas. Dia itu tadi datang telat. Ya makanya aku marahi, pasti dia itu ngejelek-jelekin aku sama kamu. Biar aku tuh dimarahi sama kamu. Tapi kamu gak lagi bohong kan? Ya enggak lah, Mas. Aku kesini itu nganterin temen aku, si Sinta. Kamu tahu kan, sahabat aku. Dia itu mau ketemuan sama cowok. Bukan aku yang mau ketemuan. Buktinya aku kesini sendirian. Awas aja kamu kalau selingkuh di belakang aku. Hah? Aku udah belikan kamu mobil. Aku udah turutin apa yang kamu mau. Ya enggak lah sayang. Aku nggak bakalan ngelakuin hal seperti itu. Emang apa sih yang kurang dari kamu? Kamu kan udah mapan, udah membelikan aku mobil lagi. Ya udah, Gong, kamu nih gimana sih? Hah? Kamu mau ngancurin hubungan aku sama Wika? Gung, apa mau kamu aku pecat? Kurang ajar banget kamu ngefitnah aku ya. Jangan, Bu. Saya kalau dipecat saya nggak ada kerjaan lagi, Bu. Tapi aku gak suka dengan kelakuan kamu yang seperti ini. Hah? Aku kesini mau ketemu sama bos aku. Tapi kamu malah bilang kalau Wika, tunangan aku ini ketemu sama cowok lain. Maksud kamu tuh apa? Ya maaf, Pak. Saya tadi Cuman apa? cuman dengar. Hah? Udahlah sayang, pasti dia tuh salah dengar. Dia ngiranya aku yang mau ketemuan. Ya udah, kali ini Sinta? ini teman kamu. Aku, iya. Loh, Fit, bos? kamu udah di sini? Iya bos. Bos, ngapain bos? Sayang, kamu ngapain sih bilang bos sama dia? Pegang dulu. Kamu kenal? Sayang, Beliau nih atasan aku, tahu nggak? Apa? Dia kan cuma tukang sapu doang. Ini buktinya. Tukang sapu kamu bilang? Hah? Mobil yang aku belikan buat kamu, ya itu berkat kerja aku sama bos aku, tahu nggak? Apa? Kamu seriusan? sebelum aku ngejelasin sama kamu, aku cuma mau bilang sama kamu, ini yang aku maksud dan yang mau aku kasih tahu sama kamu, Sin. Berarti kamu beneran bukan tukang sapu di taman ini? Ya bukan lah. Bos, berarti wanita yang bos temui ini bos. Kayak gini, Fit. Tapi berkat aku salah orang, ya aku bisa ketemu sama Sinta. Maksudnya bos? Jadi awalnya
tunangan kamu ini ngajakin aku ketemu, Fit. Hah? Ngajakin aku ketemuan dan dia ngedeketin aku. Dan dia bilang sama si Sinta, kalau misalkan aku lebih kaya dari tunangannya, dia mau berpaling sama aku. Gong, Tapi udah karena tolong, aku jadi tukang sapu, jadinya ya dia nggak mau, Fit. Jadi aku mohon maaf sama kamu karena aku juga nggak tahu sama tunangan kamu, Fit. Gong. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Mas, aku bisa jelasin semuanya kok, Mas. Udahlah, kamu gak usah ngejelasin apa-apa sama si David. Dan kamu tahu nggak, dia udah berani nginjek aku tadi, Fit. Ngedorong aku sampai jatuh, terus dia nginjekin aku dan ngata-ngatain soalnya aku jadi tukang sapu. Kamu keterlaluan ya, hah? Itu bos aku tau nggak? Kamu kurang ajar banget. Ya, Masa kamu nggak bisa ngedidik tunangan kamu sih? Bos. Katanya kamu udah jadi manajer di kantor. Bos, Dan kamu jabatannya udah tinggi dan aku pasrahkan beberapa kantor buat kamu pegang sendiri. Tapi ngedidik tunangan sendiri masa nggak bisa? Ini bisa berdampak juga sama kerjaan kamu, Fit. Bos, saya minta maaf banget Apa atas... kamu pengen hidup di jalanan lagi seperti dulu? Ya enggak lah bos. Saya minta maaf banget atas kelakuan tunangan aku. Dan benar kata Agung di sini ya. Hah? Kamu tuh udah bohongin aku. Aku nggak mau ngelanjutin hubungan kita. Dan mobil ini aku sita, tahu nggak? Mobil ini kan udah jadi milik aku, Mas. Iya kemarin. Karena kamu masih tunangan aku. Tapi dengan kelakuan kamu seperti ini, kamu udah bohongin aku dan kamu sudah berlaku kasar dengan atasan aku. Hah? Kamu masih pantas dipertahankan. Ya, aku minta maaf. Dan aku sekarang nggak mau penjelasan dari kamu lagi. Kamu nggak usah mencoba buat ngomong lagi sama aku. Perlakuan kamu tadi udah melebihi batas, tau nggak? Aku minta maaf ya sama kamu. Jadi sekarang kamu nggak perlu minta maaf. Fit, Udah. aku minta tolong kamu usir tunangan kamu dari sini kalau misalkan kamu masih sayang sama pekerjaan kamu. Lagian kamu bertahan sama dia, masa depan kamu juga bisa hancur, Ya Fit. nggak mungkin lah bos. Saya bakal batalin tunangan aku sama kamu, tahu nggak? Mas, Dan Mas jangan gitu dong, Mas. Kan aku udah mau nikah sama kamu, masa udah ini? telat kamu merengek-rengek seperti ini. Dan aku bakal bilang sama orang tua kamu dengan kelakuan kamu seperti ini. Udah mendingan kamu pergi deh. Ayo pergi. Mas, Udah pergi. Bos, saya minta maaf banget ya bos. Saya nggak tahu kalau tunangan aku itu berlaku kasar sama bos. Udahlah, nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, mobil kamu taruh di mana, Fit? Di sebelah sana bos. Ya udah deh, kalau begitu. Cinta kayaknya setelah ini bakalan aku kasih kerjaan juga. Kamu juga bisa kerja di kantor aku. Dan biar David aja yang training. Tapi kamu ingat, Fit, jangan deketin Cinta, Fit. Pastinya bos. Nah, bentar lagi kamu jangan senyum dong. Aku bakalan ngajakin dia tunangan, Fit. Wah. Kalau misalkan dia mau. Soalnya tadi dia udah tahu aku jadi tukang sapu tapi tetap baik sama aku. Kalian kita juga emang udah lama kenal. Syukurlah kalau kayak gitu. Berarti bos sudah menemukan jodoh yang pas buat pendamping hidup bos. Oh ya bos, mohon maaf nih bos. Karena mobil ini gak ada yang mau bawa. Gong, kamu sekarang jadi supir aku. Atau mungkin Bu Cinta. Gini aja, biar mobil ini saya yang bawa. Kamu bareng sama supir si Mika aja. Oh. Jadi jangan sampai pecat dia, Fit. Kasihan, soalnya dia pasti bingung cari kerjaan, Fit. Ya sudah kalau gitu kita pamit bos. Ya udah. Ayo Gong. Mari Pak. Oh, jangan senyum-senyum dong. Aku jadi malu sama kamu, aduh. Aku masih nggak nyangka aja ternyata kamu yang Ya, dulu ya jualan cilok, sekarang bisa jadi bos. Dan anak buah aku aja bisa beliin mobil buat tunangannya. Masa aku nggak bisa sih buat beliin rumah dan mobil yang lebih bagus dari ini buat calon tunangan aku? iya juga sih. Tapi tadi maksud kamu ngomong sama karyawan kamu. Ya serius. Sekarang kamu gak usah banyak tanya, mending sekarang kita langsung jalan aja. Oke, kamu ikut aku.